mujizat. Yesus nggak mau nunjukin ada mujizat Nabi. Tidak Yesus ada yang berkata begini, mujizat. angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Yunus. Kalau orang meminta suatu tanda, itu orang meminta suatu tanda dan kita berikan tanda, itu bisa menunjukkan keajaiban saya. Kamu bisa enggak saya tantang tidak nih? perlu kamu tanyakan keajaiban, saya cuma tanya wujud kerudung seperti apa. Berarti kayak begini. Nah, angkat dulu. Nah, ini pengetesan tenaga dalam ya. Diangkat 4 orang, nggak terangkat. Oke, nggak terangkat ya. Mujizat apa sih Ucok? Nah, sekarang kau bikin coba kayak begitu, bisa enggak besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah channel ini akan terus menyuarakan serta mensiarkan kebenaran Islam serta berupaya membentengi umat dari upaya pemurtadan yang banyak diusahakan oleh kaum kadal ya. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu video yang agak berbeda ya. Karena di sini selain ada perdebatan juga tersaji sebuah adegan ya, atau bisa dibilang suatu seni ya di dalam melakukan trik. Nah, yang berdebat di sini adalah Ustadz Sugi dengan Luga Tambunan ya, yang beberapa waktu yang lalu kita ketahui bahwa Luga Tambunan ini mengaku adalah seorang nabi ya, nabi tahun 2021. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim tidak mungkin percaya ya, karena kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan serba terbatas ya, dan juga kita hidup pun itu memakai fasilitas yang sudah disediakan oleh Tuhan ya. Sementara mungkin Luga Tambunannya tidak menyadari hal itu, sehingga timbul rasa kesombongan di hatinya, dan seakan-akan keyakinannya terhadap Bible itu sudah 100% ya, sudah menjadi jaminan. Nah, sebenarnya untuk hasil bagaimana kita selanjutnya itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tentunya Ustadz Sugi, karena dia mengaku seorang nabi yang mempercayai kitab Bible, dan orang-orang percaya tersebut disertai dengan mujizat-mujizat seperti itu yang tertulis di dalam kitab mereka ya. Maka Ustadz Sugi menantang Luga Tambunan untuk menunjukkan mukjizatnya sebagai pertanda ya. Namun kenyataannya Luga Tambunan tidak mampu ya untuk menunjukkan apa yang menjadi permintaan dari Ustadz Sugi. Malahan Ustadz Sugi yang menunjukkan sedikit trik atau seni ya, walaupun itu tidak semua orang mungkin yang bisa melakukannya. Setidaknya itu sudah bisa mematahkan kenabian yang diakui oleh Luga Tambunan. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama, dan tanpa panjang mukadimah lagi kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Seperti itulah. Nah, saya tertarik dengan pernyataan ya, kalau Tambunan tadi. Dia tidak mau disuruh oleh siapa, Pak
Gerin ini karena dia bukan hambanya. Ya kan begitu ya, Galuga? Ya, gini. Tapi Saya faktanya begini, Yesus saja mau disuruh sama orang Farisi. Apakah disuruh melakukan mukjizat? Apakah Yesus ini hambanya orang Farisi? Karena orang Farisi bertanya, tunjukkan mujizat. Yesus nggak mau nunjukin ada mujizat dan tidak Yesus ada yang berkata menunjukkan begini, mujizat. angkatan yang Yesus jahat dan berkata, tidak setia ini meminta satu tanda. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Yunus. Yesus menunjukkan mujizat itu. Iya, artinya Yesus memberikan satu tanda saja. Nah, orang Farisi Ya tanda itu mujizat loh, Ga. Iya, Tanda yang tetapi cuma dimaksud satu itu tanda mujizat. dikasih, cukup satu tanda dikasih, nanti gua Mau bangkit dari dikasih antara orang satu mati. ataupun dua itu tidak masalah. Yang penting si Yesus ini bisa disuruh oleh orang Farisi, berarti Yesus hambanya orang Itu Farisi. bukan disuruh namanya. Kalau disuruh tuh begini, Yesus coba lo sekarang bangkitin orang mati, gue mau lihat. Nah, Ya. itu beda ceritanya. Sama aja. Orang Farisi Oh, beda minta kepada dong. Kan Yesus bilang, beri aku angkatan yang tanda. jahat ini, iya, kamu juga akan dikasih tanda. Tandanya apa? Yesus bangkit dari antara orang mati, itu juga udah tanda buat kamu. Ngapain kamu nanya lagi sih? Udah jelas-jelas Yesus naik ke sorga. Kamu masih pakai nanya lagi. Itu kan namanya orang bego. Ini saya Yesus sudah naik ke sorga pakai nanya. Yesus Yang gimana sih mengatakan, udah naik ke sorga? Kamu tidak mau pakai disuruh nanya. karena kamu bukan hambanya Bapak ini. Nah, ternyata Ya, Yesus itu disuruh oleh orang Farisi. Berarti Yesus itu Yesus hambanya orang tidak Farisi pernah dong. mau disuruh. Justru Yesus mengatakan kepada orang Farisi, hai kamu keturunan ular beludak, ke nerakalah kau. Jangan plesetin ayat-ayat Alkitab. Nggak ada Yesus pernah mau disuruh. Hai kamu Makanya angkatan yang Yesus jahat, menunjukkan tetapi tanda kepada Yunus. angkatan yang jahat ini akan diberikan satu tanda. Ya iya. Memberikan Berarti kan itu bisa bukan disuruh dia. namanya. Kalau orang meminta suatu tanda, itu orang meminta suatu tanda dan kita berikan tanda, itu bukan disuruh namanya. Ya udah, Kita saya ngasih minta tanda tahu. sama kamu. Apanya? Tunjukkan tandamu. Apa tandamu? Oke, tandanya adalah kalau gua tanya lo nggak bisa jawab, tunjukin wajah kerubim dan suku Yesus berasal dari suku apa? Itu tandanya. Ya ampun, kamu katanya punya tanda, punya keajaiban, tunjukin dong. Biar Iya, kami itulah percaya. tandanya gua tanya lo nggak bisa jawab, itulah tandanya bahwa gua dari Tuhan. Nggak nyambung. Ya Keajaiban yang terserah kamu kamu bisa nggak itu apa? Intinya kamu Keajaiban ditanya yang nggak kamu bisa. apa lu, Ga? Itu jauh lebih sial bro. Lu ditanya aja saya nggak bisa tanya, jawab. Itu keajaibanmu yang kamu punya kamu apa? nggak usah nanya. Kamu Kalau nanya saya aja punya berdosa. keajaiban, bisa aku Kamu tunjukin nggak sekarang. kamu tidak perlu Kamu nanya bisa nggak karena nanya, tunjukin? nanya aja Kalau saya kamu nggak bisa. layak. Saya Coba bisa jawab. menunjukkan keajaiban. Wujud kerubim seperti apa? Wujud kerubim seperti apa? Saya bisa menunjukkan keajaiban saya. Kamu bisa enggak? Saya tantang Tidak nih. perlu kamu tanyakan Nah, keajaiban. berarti Saya kamu- cuma tanya wujud Berarti cuma kerubim klaim seperti doang. apa. Berarti kamu cuma klaim doang, hanya ngaku-ngaku bisa bikin mujizat. Tapi begitu saya tantang, kamu nggak berani. Kamu nggak perlu Saya dijawab sekarang bisa karena menunjukkan mujizat sama kamu. Biar kamu aku nggak bisa tunjukkan. bikin mujizat. Ditanya wujud kerubim aja lo nggak tahu, apalagi bikin mujizat lo. Katanya ngajak adu mujizat. Ayo, saya tunjukkan. Kamu sanggup nggak? Mujizat apa yang mau lu tunjukin? Bang, Kalau lu mau, Pak. kalau lu mau nunjukin mujizat, lu datang besok ke Yogyakarta, kita ada Bang mujizat. Aristo, Lu Bang datang Aristo. aja. Siap. Buka video saya, Sugi Kristologi Pengisian Tenaga Dalam. Buka. Kamu bisa, udah. Sekarang kamu bikin kayak gitu kalau bisa. Saya minum kencingmu kalau bisa. Ayo. Kita di bikin kayak gitu Yogyakarta kalau adu bisa. mujizat. Tenang dulu. Enggak ada bukti, enggak laku. Buktikan kayak saya, ayo. Lu ngisi tenaga dalam, ditanya suku Yesus aja lu nggak tahu, minum kencingnya. Ini malah kemana-mana. Ayolah, bikin tanda kayak saya kalau kamu Saya mampu. bikin tenaga dalam disuntik ke badan saya. Giliran ditanya Yesus suku apa, saya nggak tahu. Itu bukan Malah nyontek Alkitab. mujizat. Itu bukan mujizat. Makanya jangan Saya bego tanya. karena orang bodoh itu lebih hina daripada orang yang bikin mujizat. Berarti Lebih kamu baik cuma kamu klaim pilih. doang, nggak bisa apa-apa, titik, dah. Stop. Kalau kamu memang mau bikin mujizat, datang ke Yogyakarta, saya datang. Kamu datang, kamu ada ongkos datang. Yang penting sekarang, Sama yang penting sekarang kita buktikan. Ayo, kamu atau saya yang bisa bikin mujizat. Saya udah ada itu. Contoh, ayo. Apa? Sekarang Apa kamu contoh bikin apa? sama saya. Buka Aki Aristo. Saya lagi cari ini, bisa dikirim Cari aja.
Oh, tenaga dalam. Di WhatsApp Katanya bikin tenaga dalam, ditanya aja nggak bisa jawab. Itu namanya tenaga Apa hubungannya apa? mukjizat dengan pertanyaan? Sekarang Yo, yang justru kalau kamu memang tenaga kamu itu hebat, kamu akan bisa jawab pertanyaan. Ternyata kamu nggak bisa jawab Sekarang yang pertanyaan. Loh. Maka tenaga Kamu kan dalammu itu mengklaim. bungkuslah, Kamu kan mengklaim bisa buanglah ke membuat hutan. mukjizat. Ayo buktikan Udah, kamu bisa bikin kau nggak mukjizat. perlu nggak perlu kau bikin mujizat. Kau nggak layak untuk nanya-nanya. Kamu jawab Kamu dulu ternyata pertanyaan cuma saya. klaim doang nggak masuk dah. Kecuali kamu bisa membuktikan sekarang di hadapan saya. Kamu jawab Hebat. dulu suku Yesus dari suku apa? Nggak bisa Sekarang jawab. mukjizat, Udah mana kamu mukjizatmu? tidur. Mana sini. Kamu Udah. tidur, kamu Sekarang tidur. Mukjizat yang kau agung-agungkan nggak terbukti. Kecuali kamu bisa membuktikan ada bukti berupa video. Ayo sini. Tunjukkan mana videonya. Ya kan akan saya terbuktikan. bilang, kamu datang ke Blok M, saya tunggu. Kamu datang. Ayo. Sekarang aja Berani dulu, nggak? nggak usah repot-repot. Sekarang ada yang lebih efisien. Ayo Oke, tunjukkan. sekarang saya tanya, kamu nggak usah bikin mujizat. Kamu coba jawab pertanyaan saya, Yesus berasal dari suku apa? Udah Ayo. nggak masuk itu. Karena Jawab. kita mau adu mukjizat. Ya nggak bisa dong, nggak bisa. Karena Sekarang- kamu kan selalu mengagung-agungkan mukjizat. Sekarang saya minta Tidak, bukti kamu dengerin nggak bisa ya, menunjukkan. tidak ada Sementara gunanya saya bisa mujizat menunjukkan kalau mukjizat. bodoh. Nggak ada Udah. gunanya mujizat kalau bodoh. Berarti mujizat orang bodoh. Ditanya suku Yesus juga nggak tahu. Itu kamu cara ngeliatmu pandai lu Bentar. gak? Mujizat tapi disuruh buktikan nol besar. Kalau Ini- saya sanggup ini- menunjukkan. saya Ya udah ulangi tunjukin lagi. aja. Tunjukin aja sekarang. Saya ulangi lagi persyaratan Nabi yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini 5 persyaratan ini harus terpenuhi menurut Saifuddin Ibrahim. Kalau 5 Iya. persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Bang Luga malam ini bisa dikatakan bahwa Nabi palsu. Seperti apa yang Palsu. disampaikan. Oke, silakan. Pertama, dari syarat yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, Nabi harus dinubuatkan di kitab sebelumnya. Yang pertama, Bang Luga jawab. Yoel 2:28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan anak-anak muda akan bernubuat. Bernubuat itu berbicara tentang kenabian, bro. Ya, itu Hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang Artinya- adalah hari-hari terakhir. artinya Ayo. itu ayat itu yang kemudian menubuatkan bahwa itu bisa juga dikategorikan datang ke Bang Luga gitu. Iya, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia. Pertanyaannya, ada nggak ayat ini di Al-Quran? Tanya si Sugi, nggak ada. Kalah kau. Ngapain kau Oke. bikin-bikin mujizat? Oke, Tanya aja kau nggak bisa jawab. Saya Ya kan? terima. Oke, itu karena itu Ya. dari Itu Bang Aristo, coba Udahlah, kau ditanya aja nggak bisa jawab. Kau nggak kita usah bikin buktikan mujizat. siapa yang mampu melukiskan mujizat sekarang. Ayo. Mujizatmu Buktikan, tempe, buktikan. sayur. Udah. Mujizatmu sayur. Anggaplah ini Sayur tempe, tapi mujizatmu. kamu bisa nggak bikin kayak begini? Sayur. Mujizatmu sayur. Halo. Ngomong kamu. Tanya aja susah. Luka kau, nggak ada apa-apanya. Luka kau. Halo. Apaan sih? Anggaplah ini Apa? tempe, tapi Bang Resto. buatlah seperti Ya, saya ya, paling ya, tidak. Resto. Ya, Dikondisikan Bang Resto. iya. Jadi satu-satu dulu, satu-satu ya. Itu tampilkan Bang Aristo. Silakan Pak Sugi sudah Udah. Ya. Oke, sebentar ya. Ini, anggaplah ini tempe luga, tapi kamu harus bisa bikin kayak begini. Nah, angkat dulu. Nah, ini pengetesan tenaga dalam ya. Diangkat 4 orang, nggak terangkat. Oke, nggak terangkat ya. Nah, udah. Coba kamu gandengan aja, biar sekali isi. Kamu pegang tangan dia, pegang. Oh, saling gandeng. Kamu pegang tangan, biar sekali isi aja. Tanpa rekayasa. Yalah, mujizat kayak gitu mas setan juga Ya udah bisa. bikin kau kalau bisa saya minum kencengmu. Setan juga bisa Ayo. kayak gitu. Bikin. Isi aja. Tes. Dah. Ya cukup. elah, mujizat apa sih Ucok? Nah, sekarang kau bikin coba kayak begitu bisa ndak besok tunjukkan videonya. Siapa lu nyuruh-nyuruh Nah. gua? Lu aja ditanya Nah, kita kan? nggak bisa jawab.
Ngapain? Luka tempe lo. Terserah lo, terserah lo, terserah kamu. Kamu tidur aja. Luka cemen. Nah, cemen apanya sih? Baru ngangkat-ngangkat gituan aja. Ayo. Rehat Borky udah bangkitin 100 orang mati, lu masih ngangkat-ngangkat 4 orang. Kan lucu banget ya. Kamu Orang udah bangkitin, tunjukkan, ayo sini tunjukkan. orang udah menjelikan mata orang buta nih masih ngangkat-ngangkat anak kecil. Aduh, mujizat kamu apa sih? bikin aja, Lu nggak nggak banyak malu lo? ngomong. Lu nggak malu lo punya mujizat begitu? Lu pakai babuan nama Tuhan, pakai bikin mujizat. Kamu- Lu ngangkat 4 orang lu bikin mujizat. Waduh. Kamu cuma Kacau lo, ngaku-ngaku tidur doang lo. nggak malu. Kamu cuma Ngapain? ngaku-ngaku doang nggak malu. Kita berdoa udah ngeliat malaikat, bukan Kamu ngeliat cuma 4 orang ngaku-ngaku ngangkat doang. anak Buktikan kecil. saja, buktikan. Ditanya Yesus suku apa aja lu nggak tahu. Oh, cemen. Kamu yang nol. Cemen. Masa ngangkat 4 orang? Kacau dah. Oke, Ngangkat Bang. 4 orang pakai bawa nama Tuhan. Tuhan tuh pencipta langit, ngapain ngangkat-ngangkat anak kecil? Oke, Aduh, Bang. parah. Oke, Saya, oke. saya lanjutkan ya. Tadi satu dari persyaratan yang diajukan Cuma oleh pendeta nggak Saiful. Bruce bilang, nggak ada bukti. yang Udah lah, diajukan oleh tidur. Banyak ngomong pendeta, kamu. pendeta Saifuddin Apa? Ibrahim. Udah Yang tinggal kedua. keempat. Yang kedua, Dari Hongkong ngaco lo. yang kedua, Masa ngangkat anak kecil katanya mujizat? Aduh tuh. Ya udah bikin yang lebih hebat dari saya bikin. Saya Orang minum rehat kencingmu banget. kalau bisa. Saya minum kencingmu setahun kalau bisa. Tuh tantangan saya. yang kedua, Lihat Borky udah Tantangan bangkitin saya, yang berani, nak? 100 orang. Udah, Lihat Borky udah nggak usah nunjukin yang besar, yang kecil aja nggak mampu. Saya minum kencingmu 1 tahun kalau bisa melakukan seperti saya. Ya, besok. itu mah bukan Besok mujizat, anu. itu namanya drama Korea. Oke, lanjut ah. Oke, Nih, yang kan kedua, udah bilang malam ini banyakan yang nggak jelas yang masuk. Oke, silakan. oke, yang kedua, Makanya nggak usah gabrus lah jadi orang itu kalau nggak ada bukti. Nabi Lu harus- ngangkat 4 orang bawa nama Tuhan. Loh, yang bawa nama Tuhan siapa? Saya nggak ada bawa nama Tuhan. Masa dia? Sekarang lu di sini bawa nama dukun apa bawa nama Tuhan? Bang Suki, Masa ngangkat 4 gimana, orang pakai gimana? teriak-teriak nama Tuhan? Gimana? udah. Lu katanya Allah Diam Subhanahu wa dulu taala. udah. Ini ada orang ngomong diam dulu. Gimana? Oh, Bang Suki udah. Nggak ini nggak. Bang. Ya, Udah nggak ada gunanya katanya ngangkat 4 orang udah nggak penting. Oke, oke. 70 orang lo angkat, ini 4 orang aja susah. Oke, lanjut lah. Nih, Maaf ya, aduh, susah, Bang Suki ya. Maaf ya. Iya. Oke, biar nanti Bang Aristo aja lah. Oke. Udah tahu lah Bang Suki udah tahu. Persyaratan yang kedua, kurang ngeri itu mujizatnya. Oke, lanjut. persyaratan yang kedua dari Saifuddin Ibrahim. Siapa yang Apa feedback lagi? ini? Bentar ya, saya itu dulu. Saya mute dulu. Oh, Bang Aditya ini. Oh, Bang Luga feedback. Oke. Persyaratan yang kedua, Nabi harus bernubuat. Abang punya nubuat apa? Masih ke-mute, Bang? Saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu saya melihat pendebat muslim Dr. Sanihu Munir, dia Alah, kalah nyari debat togel dan aja jadi mimpi. Korea. Udah, itu mimpi saya. Nggak tahu, sekarang Sanihu Munir juga udah nggak jelas kan. Ya udah, salah satunya Oke, itu. ya. Terus saya juga bermimpi bernubuat ya. Mimpi itu kalau di dalam perjanjian lama, Nabi Daniel itu dapat mimpi, bro. Nabi Yusuf itu dapat mimpi. Jadi jangan kau jangan remehin mimpi. Mimpi dan penglihatan itu adalah pekerjaan dari nabi-nabi. Dapat penglihatan. Kami berdoa mendapat penglihatan. 2001 ngandelin mimpi. benar dia mengatakan mimpi, nanti surganya juga mimpi dia itu, seperti itu. Oke, Ya kan? sekarang saya tanya, pernah nggak ustadzmu melihat malaikat? Jawab. Nggak pernah Ya udah, kita sering lihat malaikat. dalam mimpi kan, nanti surga juga mimpi. Kok dalam mimpi? Melihat itu penglihatan langsung. Pakai mimpi lagi lo. Kalau mimpi itu tidur, ini lihat langsung. Pernah nggak? Bentuknya seperti apa malaikatnya? Nanya lagi. Udahlah tidur ganti. Pakai nanya lagi bentuknya seperti apa. Pengemis lagi lo. Oke, lanjut Bung Aristo. Oke, yang ketiga harus bermujizat. Mujizat apa, Bang?
saya sering mendoakan orang yang sakit Ke situ sembuh. lagi. Udah gak ada buktinya ditanya lagi. Sugi, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu juga kan belum lihat. Kamu juga kan nggak pernah ketemu saya. Apalagi cuma kamu main di YouTube. Makanya kamu datang ke acara KKR, datang ketemuin saya. Baru kamu bisa buktikan. Ini kan kamu YouTube. Nggak bisa membuktikan. Jadi jangan kayak anak kecil ngomong kamu tuh udah tua. Gitu loh. Iya, Jangan terlalu itu sadis gitu lah. begini. Itu tanda-tanda mujizat sangat banyak di Afrika. Di TB Joshua banyak mujizat, ya kan? Saya pun bikin mujizat. Buktinya saya berdoa, Tuhan Yesus datang, para malaikat datang, Gabriel datang. Ayo, mau apa lagi? Dalam mimpi. Itu aja lo bisa bikin lo ngeri, bro. Bisa nggak lo berdoa Tuhan Yesus datang? Hah? Bisa nggak lo berdoa malaikat datang? Itu malaikat itu ada tingginya. Itu yang pernah di kamar gua itu tingginya hampir 5 meter, itu rambutnya emas. Pernah nggak ngeliat? Itu wajahnya ganteng banget. Pernah nggak? Giliran yang hancur-hancur paling lo sering lo lihat. Jangan lo ngomong, itu matanya seperti permata, badannya seperti permata. Jangan lo ngarang-ngarang. Pernah ngeliat kerudung nggak? Yang 4 wajah 4 muka. Udah, kalau Itu rambutnya penopang berbentuk tatanya emas. Tuhan. Apa? Enggak, kalau Bang Luga, kalau malaikatnya berambut emas tadi itu kan, kenapa enggak diminta beberapa helai gitu loh, lumayan kan buat ganti uang percuma. Ini Seperti itu. lagi. Lo Iya, nanyanya toh. udah Iya. udah nggak ngerti apa-apa, pakai nanya mau bercanda lagi. Lu Oke, mending oke. belajar dulu. Kita lanjut nomor 4. Kita lanjut Oke. nomor 4. Nah, ini kayaknya Bang Luga nggak bisa jawab ini. Persyaratan yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Apa? Nabi harus disaksikan oleh nabi-nabi lain. Bang Luga nabi siapa yang menyaksikan? Kan saya bilang, itu banyak pendoa-pendoa syafaat yang mendapat penglihatan tentang saya. Bukan cuma 1 orang, ada kalau saya hitung-hitung ada 10 orang yang mendapat penglihatan, yang mendapat mimpi, yang langsung berbicara, engkau adalah hambaku, aku memakai engkau, yang langsung Tuhan Yesus datang. Itu banyak, kalau saya hitung-hitung bisa lebih dari 10 orang. Itulah namanya bahwa seorang nabi itu, seorang yang menyampaikan suara Tuhan itu memang harus diteguhkan juga pendoa-pendoa yang lain. Misalnya, Aristo besok akan terjadi tsunami misalnya kan. Lalu orang lain harus juga menubuatkan hal yang sama. Saya dapat suara dari Tuhan, besok akan terjadi tsunami. Loh, kok sama? Lalu datang lagi. Saya dapat mimpi nih. Saya melihat Jakarta kena tsunami. Loh, aduh, Bang. inilah orang kamu tuh nggak pernah sekolah ya. Makanya coba baca. Aristo coba baca Bilangan 12 ayat 6. Coba suruh baca nih si Aditya. Coba baca. Berapa? Bilangan Bang 12 Aristo. ayat 6. Coba baca. Coba di Ya, setel coba. video ini kawannya Luka ini Bang Aristo. Gimana Pak Ustaz? Ngosong. Ini coba ini di setel Nah, kawannya nanti, Luka nanti. ini. Nanti Yang aja, saya nanti. sekali ini. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca dulu deh. Ntar saya Biar- dulu ya, Bilangan 12 ayat 6. Ayat 6. Coba. Ayat 6. Biar dia nggak sesat. Ntar Ustaz Tugi. Suruh si Aditya yang baca ya. Ya kamu baca firman Tuhan. Kalau kamu nolak firman Tuhan berarti kamu dari setan. Allahu Akbar. Coba baca. Baca yang kencang. Lalu Baca yang kencang. berfirmanlah ia. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dalam mimpi. Terus apa masalahnya? Aku berbicara dengan dia di dalam apa? Mimpi. Dalam Nah mimpi. itu kenapa lo ketawa? Ini konyol aja. Kok konyol Maksud firman Tuhan lu bilang konyol, masuk neraka lo. Kok konyol sih? Makanya kamu banyak sekolah, jangan banyakkan minum ciu. Lagi setelah ya. Banyakan minum ciu nih. Minum iya, ciu nih sama si Sugi nih. Ini anak dua nih suka minum ciu nih. Udah. Udah. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah saksikan sampai tuntas video tersebut ya.
Dan bagaimana reaksi dari Luga Tamunan setelah ditunjukkan oleh Ustadz Sugi sedikit petunjukan atau seni ya. Nah, sementara Luga Tamunan tidak mampu menunjukkan kemujizatannya sebagai pertanda orang-orang yang percaya ya. Karena dia kan benar-benar meyakini bahwa Bibelnya tersebut adalah 100% firman Tuhan. Namun sebenarnya kalau kita koreksi terjadi banyak kesalahan di dalam Bibel yang seperti kontradiksi ya. Ada juga ayat memakan ayat ya. Namun yang menjadi intinya di sini adalah sebenarnya Luga Tamunan ini tidak menyadari siapa dirinya ya, dari mana dia berasal dan sedang apa di dunia ini, dan kemudian nanti dia akan pergi kemana, dan kesemuanya itu sudah pasti ada yang mengatur ya. Walaupun di dalam kitab suci sudah diajarkan, misalkan di dalam Islam pun seperti itu ya. Namun kalau umat Islam tentunya tidak mau bersombong diri, karena kita menyadari bahwa kita hanyalah ciptaan atau makhluk dari Allah ya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menjaga keimanan, menjaga akidah kita sebagai umat muslim, untuk hasilnya ke depan di akhirat nanti tentunya kita hanya berserah diri. Kalau Allah mau terima amal ibadah kita, maka kita akan diselamatkan dan dimasukkan ke surganya Allah ya. Berbeda dengan umat Kristen yang mereka sudah mengkapling-kapling surga sejak sekarang ya, dengan hanya beribadah sekali seminggu saja mereka sudah yakin untuk masuk ke surga. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan akal pikiran yang sehat ya, yang tidak bisa diterima pikiran yang normal. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi pengalaman dan juga sebagai hiburan untuk kita semua. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.